Welcome everyone. Halo untuk Anda semua yang on-site juga yang online di semua tempat di Indonesia, di Surabaya, Jakarta, di Palangkaraya, AOC, juga di kota-kota yang lain dari Medan sampai Jayapura. Ya, saudara-saudara sekalian, baik di pulau-pulau, di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, di Maluku, ya, NTB, NTT, sampai di Papua. Juga negara-negara kawan-kawan yang ada di Australia, di Taiwan, di Thailand, di Hong Kong, di Eropa, ya, juga di Amerika dan di Kanada. Selamat beribadah dan kita senang berjumpa dengan Anda semua. Dan kiranya Tuhan memberkati kita sekalian pada minggu ini. Ini merupakan bagian yang kelima dari I Hate Church. Aku benci gereja karena gereja sok suci. Nah, di tahun-tahun yang silam ada sebuah kata yang mungkin bisa membuat kita menjadi ragu atau takut, yaitu kata kudus. Ya, kata kudus. Apakah kata kudus ini disukai oleh semua orang? Saya kira ya juga. Karena di Kudus ada soto kudus, ada jenang kudus, dan juga ada rokok jarum. Orangnya sosial sekali. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, tentunya semua orang kalau bertemu dengan kata kudus, lalu semua mesti menata dirinya, supaya kelihatannya itu tidak ada celahnya dan kira-kira aku ini agak pas begitu dengan kudus. Sehingga ada juga orang yang bertanya, makan perjamuan suci itu paling layak itu umur berapa gitu. Anak-anak boleh tidak, kalau kemarin aku habis marah itu hari ini aku makan perjamuan suci boleh enggak gitu ya. Ada pertanyaan macam-macam. Orang-orang yang boleh melayani di atas mimbar itu siapa saja gitu. Hanya orang-orang kudus sajakah gitu. Saudara-saudara, sehingga lalu ada banyak orang yang pura-pura kelihatannya kudus. Betul bukan? Atau mungkin saya keliru? Saudara-saudara sekalian, tapi saya yakin di pikiran kita semua bisa muncul kira-kira perasaan ketika kita menemukan kata kudus ini. Ya. Tetapi kita semua mesti jelas juga bahwa kudus itu merupakan karakteristik dari Tuhan kita yang unik. Sehingga siapa saja ingin bertemu dengan Tuhan atau dekat dengan Tuhan, seolah-olah dia akan merasa aku tidak layak. Padahal Tuhan sendiri tidak menyatakan diri seperti itu. Nah, arti kata kudus sendiri adalah pemisahan dari dosa, murni secara moral atau sempurna. Dan memang ini semua adalah karakteristik Tuhan. Ya, saudara-saudara sekalian, Petrus dia menyampaikan satu pesan di 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai yang ke-25. Memang ayatnya panjang, tapi supaya kelihatan kita beribadah, baik juga kalau kita baca ayat ini ya. Nah, mari kita baca saja supaya ini memberkati kita minggu ini. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya,
maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir, oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, ayat yang ke-23 dia mengatakan, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana tetapi dari benih yang tidak fana, yaitu oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Saudara-saudara sekalian, ini yang membuat kita dapat diberitahu mulai ayat yang ke-13. Katanya, siapkanlah akal budimu dan waspadalah. Kalau ayat 23 ini tidak terjadi dalam hidup kita, kita diberitahu siapkanlah akal budimu dan waspadalah, itu pun percuma. Karena apa? Karena akal budi kita ini pengaruhnya dari pengaruh lama. Dan kewaspadaan kita pun bukan kewaspadaan yang peka. Tetapi setelah ayat yang ke-23 ini loh, karena kamu telah dilahirkan kembali. Ya, ini yang membuat dasarnya kamu bisa punya akal budi yang baik dan kamu bisa waspada. Haleluya. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena Dia tidak maksa kita untuk satu latihan yang sulit, tetapi Dia justru menyiapkan hidup kita untuk sesuatu yang dapat dijalani. Nah, sebuah kalimat penting hari ini yang dapat kita pegang bersama adalah jangan sok suci, jangan membenci yang benar, tapi bersatu menjadi terangnya Yesus. Coba kita ucapkan sama-sama, jangan sok suci, jangan juga membenci yang benar, tetapi bersatu menjadi terangnya Yesus. Ya. Saya ingin mengajak kita semua untuk melihat beberapa kenyataan. Kebenaran atau kekudusan itu sesungguhnya adalah ini. Kekudusan bukan kepolosan. Polos itu dianggap tidak tahu apa-apa, inosen. Tapi itu bukan kekudusan. Ya. Kalau misalnya kita tidak menunjukkan pisau kepada seorang anak dengan alasan supaya dia tidak main pisau, justru ketika dia tahu-tahu mengambil itu pisau, dia bisa terluka. Ya, ini kurang lebih seperti itu. Kalau orang tidak boleh mendengar atau tidak diajarkan hal-hal yang kelihatannya tabu atau kurang baik untuk dibicarakan, lama-lama dia akan tahu sendiri, dan bahayanya nanti tahu-tahu dia mikirnya lebih jauh dari yang kita pikirkan. Saya ingat sebuah ilustrasi yang diceritakan kepada saya seorang bapak. Dia itu membawa anaknya masuk ke hutan karena dipikir kota ini sudah polusinya luar biasa. Di mana-mana kebejatan terjadi. Jadi dia ungsikan anaknya masuk ke dalam hutan.
Ya, hanya bapaknya saja yang keluar masuk. Satu saat anak ini sudah mulai besar, usianya sudah 20 lebih, 24. Di sini ada yang usianya 24, kurang lebih ya. Nah, tahu-tahu anak ini ikut bapaknya pergi ke kota, ke pasar. Bapaknya belanja ini, belanja itu, dan lain sebagainya. Tapi pemuda ini dia tidak pernah keluar dari hutan. Sehingga dia tidak tahu yang namanya wanita perempuan. Nah, ini yang jualan ada wanita. Lalu dia tanya sama bapaknya. Dia tahu ini kambing, dia tahu itu lembu, dia tahu itu makanan kambing dan lain sebagainya, dia tahu. Tapi lalu dia tanya sama bapaknya, "Pak, yang ini apa, Pak?" Dia bilang. Bapaknya bingung gitu ya. Yang dia tanya itu yang jualan, yang perempuan ini. Sebab kok lain bentuknya dari dirinya dan kelihatannya menarik juga gitu loh. Nah ini saudara. Lalu bapaknya bilang, itu anu gitu. Wah, anaknya nggak terima. Dia jalan terus bapaknya sampai pergi mana-mana. Terus dia tetap anak ini tanya lagi, "Pak, aku mau yang anu aja Pak, bawa pulang gitu loh. Kita beli anu." Terus dia tanya terus, dia desak bapaknya sampai bisa dapatkan si anu ini. Coba, karena apa? Diungsikan ke hutan, tidak diceritain. Ya, dia hanya ingin menyembunyikan, nggak mungkin bisa, nggak mungkin bisa. Polos, iya. Sehingga ini begitu ketemu dia tanya ini apa, anu, dan dia minta anu terus. Nah ini. Yang kedua, kekudusan bukan human self-righteous. Kekudusan itu bukan merasa benar atau kebenaran yang kita ciptakan sendiri. Ya, itu bukan sama sekali. Kalau kita merasa aku benar karena aku begini, nah ini bisa membuat kita menjadi sombong, menjadi tidak kudus malah. Karena apa? Kita akan membicarakan tentang orang lain, kita akan merendahkan orang lain, dan muncul macam-macam hal negatif. Ini membuat kita makin tidak kudus. Ya, jadi ini perlu direnungkan. Kekudusan itu kalau dari man self-righteousness, ini akan membuat hanya kita kelihatannya hebat, tetapi sebetulnya bukan apa-apa. Yang ketiga, kekudusan bukan pencapaian atau kebanggaan. Ya, tetapi ini adalah kehidupan yang kita jalani setiap hari, proses yang terus berlanjut. Saya teringat satu hari di tahun mungkin sudah 25 tahun lalu ya. Saya waktu pergi ke atas gunung di Kalimantan Utara, di tempat yang namanya Longbawan, Krayan, di sebelah timur utara, ya, dekat perbatasan dengan Malaysia, Sarawak. Kita pergi ke sana, saya pergi dengan seorang pendeta yang usianya cukup tua, Lionel Batki dari Vancouver. Kita sama-sama melayani di satu gereja Christian Mission Alliance dan kita mesti pergi dari Tarakan naik pesawat single engine ya di tahun itu. Serta di atas gunung itu kita 1 minggu di sana. Dan yang membuat saya tidak sadar waktu itu adalah saya naik ke atas gunung di tengah hutan di desa seperti itu, yang saya pakai dan yang saya bawa adalah safari putih dan celana putih. Luar biasa ya. Nah, tetapi selama 1 minggu, pendeta Lionel Batki ini lalu bilang sama saya, dia tanya gitu, "Why even one mark not on it?" Dia bilang, "Kayak apa kok bisa selama 1 minggu di pakaian yang putih-putih begitu, tidak ada yang kotor sama sekali gitu." Padahal saya orang-orang tinggal di bawah pohon, saya juga ada di sana bersama dengan mereka. Ya, di dalam gereja itu dibuat tempat duduknya dari bambu yang dibelah 2, lalu kita juga duduk di situ gitu ya.
tempatnya macam-macam dan kita ada di mana-mana. Tapi dia bilang, kenapa kok bisa begitu? Saya cuma bilang, ya I don't know. Ya, karena saya menjiwai saja, sehingga lalu saya tahu bagaimana mesti menghandle dengan berpakaian seperti ini gitu. Karena saya sudah biasa dengan pakaian seperti itu di waktu-waktu itu. Nah ini, saudara-saudara sekalian, jadi itu sama sekali bukan pencapaian, tetapi itu adalah kehidupan yang kita jalani terus saja. Kalau kita ditanya oleh banyak orang, bagaimana orang itu kok bisa hidupnya seperti itu gitu. Ya itu karena mulainya dari rohnya, dari jiwanya. Sekali lagi, kalau Tuhan tidak melahirkan kita baru, kita tidak akan dapat menghasilkan apa-apa yang kira-kira standarnya Tuhan. Saudara-saudara, jadi ini bukan pencapaian yang didapat oleh karena manusianya, sama sekali bukan. Dan itu yang kita mesti sadar, ya. Jadi jangan sampai ini dianggap sebagai pencapaian, karena kalau ini pencapaian, sebenarnya kalau kita bangga dengan pencapaian itu, khawatirnya itu hanya pura-pura saja. Selanjutnya, kekudusan tidak identik dengan berkat keuangan. Oh, sama sekali tidak. Ya, kadang-kadang memang di kalangan kekristen, oh aku dapat berkat, seolah-olah karena dia ini orang yang diperkenan oleh Tuhan. Padahal Anda tahu orang hanya mainan di lapangan golf saja itu tanda tangan surat persetujuan perjanjian miliaran proyek yang nilainya miliaran rupiah. Saudara-saudara, tidak hanya itu saja, di tempat dugem, di tempat orang mabuk, lalu di situ bos tanya, ada proyek yang perlu ditandatangani karena mabuk itu, mendem itu. Lalu ditandatanganilah proyek puluhan miliar juga. Ada bahkan orang yang sertifikat ladang tembakaunya amblas. Karena apa? Karena nginep-nginep dan mabuk-mabuk. Padahal tidak dalam kekudusan. Orang itu bisa dapat, waduh, saya tidak tahu lagi kalau ladang tembakau itu nilainya berapa gitu. Saudara-saudara sekalian, jadi kita lihat Alkitab menjelaskan kekudusan sama sekali tidak ada hubungan dengan keberhasilan atau berkat keuangan. Justru dia memberitahu kepada kita tentang bayar harga, pikul salib dalam mengikut Yesus. Jadi sekali lagi ada kalimat penting yang perlu kita ingat adalah jangan sok suci, jangan membenci yang benar, tapi bersatu menjadi terangnya Yesus. Nah, jadi kekudusan apa yang diperlukan dalam hidup ini, dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, kekudusan terjadi murni karena Tuhan menguduskan kita. Ini yang pertama. Coba kita ucapkan sama-sama. Kekudusan terjadi murni karena Tuhan yang menguduskan kita. Puji Tuhan. Ini yang disebut dengan possession sanctification. Saudara-saudara mesti tahu, kalau orang dilahirkan laki atau perempuan, itu bukan karena, waduh hebat ya, mamanya atau papanya yang membuat anaknya lahir laki gitu. Bukan. Betul kan? Bukan, ya. Kalau misalnya dia bisa lahir sebagai anak sulung, wih hebat dia bisa lahir sebagai anak sulung. Bukan juga. Ya, atau kalau dia bisa lahir jadi anak paling bungsu gitu. Ini semua adalah posisi dari Tuhan. Posisi dari Tuhan. Bersyukur untuk itu, oke. Ya, puji nama Tuhan. Nah, kekudusan ini murni karena Tuhan, bukan karena kekuatan manusia, bukan kekuatan manusia, tetapi ini yang disebut sebagai positional sanctification. Tuhan memposisikan kita sebagai orang yang dikuduskan, dan itu adalah haknya Tuhan. Kalau ada orang nggak terima, orang Kristen itu adalah orang-orang kudusnya Tuhan gitu ya.
orangnya tidak terima, terserah. Tapi itu adalah haknya Tuhan menentukan kita. Ya, saudara-saudara, dan kita mesti berterima kasih kepada Tuhan kalau Dia itu memposisikan kita seperti itu. Kita tidak layak untuk dikuduskan. We deserve nothing. Ya, kita tidak layak. Dan kita juga tidak layak bisa intim dengan Tuhan, tapi Dia mau untuk melakukan itu buat kita. Dan ini sekali lagi murni karena kasih dan kemurahan Tuhan. Roma 1 ayat yang ke-7, Rasul Paul mengatakan, kamu yang dikasihi Allah, yang dipanggil jadi milik Kristus, dijadikan orang-orang kudus. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara perhatikan, karena Dia mengasihi kita, Dia memanggil kita menjadi miliknya, dan Dia menjadikan kita orang-orang kudus. Dia menjadikan kita orang-orang kudus. Jangan sungkan kalau kita disebut sebagai orang kudusnya Tuhan. Dan banggalah dan berterima kasihlah, bersyukurlah dan terimalah karena Dia menjadikan kita orang-orang kudusnya Tuhan. Nah, kalau kita kembali ke 1 Petrus pasal 1 tadi ayat yang ke-13 mengatakan sebab itu. Tentunya ini menjelaskan ayat 3 sampai ayat yang ke-12. Dia menjelaskan soal keselamatan dan kasih karunia Tuhan yang diberikan bagi kita, dan itu yang direspon. Ya, dan saya ingin mengatakan kita bisa merespon keselamatan, kasih karunia Tuhan, itu pun adalah anugerah Tuhan. Kita bisa merespon itu anugerah Tuhan. Ada kadang-kadang kita itu gemes gitu loh. Orang ini diberitahu, diceritain, diajain kok tidak respon. Karena dia belum dapat anugerah Tuhan. Dan ini yang perlu kita doakan terus. Dan kita perlu menjembatani mereka. Bukan dipaksa. Tetapi bagaimana kita menunjukkan teladan kehidupan, ya, dan memberitahu bahwa kita ini orang-orang kudusnya Tuhan pun kita mau dekat dan bisa berada dengan mereka-mereka. Saudara-saudara sekalian, dan Rasul Petrus dia berkata, sebab itu, ya, kalau kita tahu kita dicintai oleh Tuhan sedemikian rupa dan kita diposisikan oleh Tuhan untuk menjadi orang yang disayang oleh Tuhan, Dia menguduskan kita, Dia membenarkan kita. Lalu ayat itu mengatakan, sebab itu pakailah akal budi kita. Karena apa? Karena sudah diberi roh dan akal budi yang baru. Jadi sekarang diberitahu pakailah akal budi kita. Sebab itu waspadalah. Karena apa? Karena kita sudah disadarkan, roh kita berjaga, berfungsi rohnya. Sebab itu taatlah kepada Tuhan. Kita sadar kita bisa menerima Dia itu penguasa dalam hidupku. Jadi aku bisa taat gitu, memilih untuk taat dan menikmati hidup dalam kekudusan yang Tuhan percayakan. Ya, kita seperti tadi itu saudaraku, pakai pakaian putih di mana-mana bisa ada, tapi bagaimana caranya supaya tidak kotor? Ya karena dia sudah tahu bagaimana ya memelihara pakaian itu supaya tidak kotor. Puji nama Tuhan. Ini tidak bisa diberitahukan kepada orang yang belum dilahirkan kembali. Sebab itu pakailah akal, tidak bisa. Ya, ada orang yang biasa dengan tidak mandi, tidak keramas. Saudara bisa bayangkan? Bau badan, pakaian tidak dicuci, rambut tidak dikeramas. Baunya amit-amit. Tapi dia menikmati. Orang lain yang dekat liwat saja, minta ampun. Tapi dia menikmati. Nah ini, saudara-saudara, karena apa?
jiwanya lain, rohnya lain. Ya, ini beda. Dan ini tidak bisa dipaksa. Ini harus terjadi suatu perubahan yang mendasar sekali. Jadi yang kita perlukan kekudusan ini adalah kekudusan yang murni terjadi karena Tuhan yang menguduskan. Sekali lagi, kekudusan yang murni terjadi karena Tuhan yang menguduskan. Yang kedua, kekudusan adalah wujudnya hikmat. Membedakan yang salah dan yang benar. Ini kalau kita tidak diberi Tuhan kekudusan itu, kita tidak punya hikmat ini membedakan ini yang salah, ini yang benar, lalu kita bisa memilih yang benar. Ayat yang ke-17 dia mengatakan, jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu dia tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia dengan darah yang mahal, darah Kristus, seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Kata-kata hidup dalam takut akan Tuhan itu bukan berarti kita mesti ketakutan terhadap Tuhan, karena Tuhan itu ingin menjalin good relationship. Artinya itu dia ingin sekali kita mempunyai sikap menghargai Tuhan yang sudah memberikan pengorbanan bagi kita. Ya, ini yang Tuhan harapkan. Menghargai pengorbanan Tuhan. Contoh misalnya anak SD yang masih kecil, lalu kita beri dia katakanlah iPad Pro yang mahal. Dia mungkin dia senang dengan barang itu, tapi dia taruh begitu saja lalu dia duduin juga gitu, sampai pecah semua gitu. Coba, betul kan? Pernah terjadi di rumah kita? Saudara-saudara sekalian, karena apa? Karena dia tidak tahu harganya dan dia belum bisa menghargai. Tapi coba bagi ibu-ibu yang sudah kenal tas Hermes, yang harganya miliaran katanya, saudara-saudara. Dia kalau pakai dikasih pegangannya aja dibungkus-bungkus, betul bukan? Ya, saudara-saudara. Naruhnya saja lihat-lihat dulu gitu loh. Dikasih tisu dulu lah. Malam bawanya pun dikasih kantongan lagi. Sehingga tasnya yang mahal tidak kelihatan, yang kelihatan kreseknya gitu. Ya, karena apa? Dia menghargai begitu rupa. Dia menghargai begitu rupa. Karena tahu harganya. Saudara-saudara, kita juga begitu. Kalau kita tahu harga penebusan Kristus untuk kita, harganya yang lebih mahal dari apapun di dunia ini, dia membayar dengan nyawanya, dengan darahnya. Saya yakin kita semua akan timbul pengertian ini. Ya, rohnya bangkit, rohnya yang bicara. Saudara-saudara, dan kita juga punya kekuatan untuk memilih yang benar dan yang baik. Yang ketiga, kekudusan adalah perjalanan makin menjadi serupa dengan Kristus. Ini yang disebut sebagai progressive sanctification. Kita bukan hanya diposisikan sebagai orang kudusnya Tuhan, tetapi kita juga meningkat. Ini progres, berjalan terus. Ya, puji Tuhan. Sekali lagi ayat yang ke-21 dia mengatakan, 1 Petrus 1, oleh dialah kamu percaya, yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati, yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Jadi hidup kita ini tujuannya itu Tuhan. Tujuannya Tuhan. Di dunia ini kita cuma lewat saja. Oleh sebab itu bahagialah dengan apa saja yang kita lewati. Kalau kita lewat lalu kita lihat orang lain, kita mesti bilang buat diri kita, I am happy
dengan diriku. Ya, orang lain mungkin happy-nya lain, kita happy-nya dengan diri kita. Karena apa? Tujuan kita adalah Tuhan. Bukan happy-nya orang lain jadi tujuan kita, oh nanti kacau. Saudara-saudara sekalian, ini yang mesti kita tahu. Oleh Dia, bagi Dia dan untuk Dia. Ini yang mesti kita pegang dengan kuat. Kemurahan Tuhan, kita bisa percaya, dan untuk Tuhan, dan iman pengharapanmu tertuju kepada Tuhan sendiri. Ya, saudara-saudara, jadi dengan demikian kita akan makin serupa dengan Kristus. Kekudusan adalah perjalanan menjadi serupa dengan Kristus. Ini yang mesti kita pegang dengan kuat. Ya, dan kekudusan bukan hanya Tuhan memposisikan kita sebagai orang kudus, tetapi Tuhan mengajak kita progress. Ya, progress. Progressive sanctification. Terus menerus, makin hari, makin hari, makin hari. Seperti dari kemuliaan kepada kemuliaan dan kepada kemuliaan berikutnya. Kesimpulannya, sebuah pelajaran yang penting bagi kita, sekali lagi kalimat ini kita ingat, jangan sok suci, jangan membenci yang benar, tapi bersatu menjadi terangnya Tuhan. Sekali lagi kita ucapkan sama-sama sebagai penutup, jangan sok suci, jangan membenci yang benar, tapi bersatu menjadi terangnya Yesus. Keluarga Alpha Omega Church mengajak Anda semua untuk bukan menjadi orang yang sok suci, sebab kesucian, kekudusan itu bukan kepolosan, bukan human self-righteous, ya, bukan juga pencapaian atau kebanggaan, bukan soal berkat uang sebagai ukuran. Hal-hal itu membuat kita hanya tidak bisa membaur, menjembatani orang lain mengalami Tuhan. Membuat orang lain tidak bisa mengalami perubahan di dalam Tuhan. Tetapi kita mau menjadi orang-orang yang, ayo kita tumbuh bersama. Di kelas-kelas kelompok sel, kelas pemuritan, mengajarkan ya, supaya kita bisa menjadi penghubung bagi mereka. Sekali lagi, kekudusan yang kita punyai hari ini adalah kekudusan yang murni karena Tuhan menguduskan. Sebagai hikmat membedakan yang salah dan yang benar. Dan ini perjalanan makin serupa dengan Kristus yang sudah melayani dan berkorban bagi kita. Membuat kita seperti Kristus. Mau melayani dan berkorban di segala bidang. Mulai dari keluarga kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, masyarakat di mana kita bergaul. Ya, puji Tuhan. Kita sudah dipisahkan selama 1,5 tahun lebih. Padahal kita dulu sudah dipisahkan dari dunia, sehingga kita terpisah untuk setiap hari baca Alkitab. Kita dipisahkan untuk setiap minggu kita bisa komsel. Kita dipisahkan untuk setiap minggu kita bisa ibadah, berkumpul bersama. Lalu karena pandemi kita dipisahkan lagi oleh social distancing. Tetapi mulai tanggal 12 September kita akan kumpul kembali. Saudara-saudara sekalian yang sudah vaksin 2 kali atau yang booster, kita perhatikan prokes, ya. Jangan ragu untuk berkumpul, karena Dia sudah memisahkan kita untuk itu. Dan kita ingin supaya lewat kekudusan yang Tuhan berikan bagi kita, yang diperkenalkan kepada kita, ini juga kita perkenalkan kepada mereka yang lain. Haleluya. Supaya mereka juga mengalami Yesus
hidup mereka diubah oleh anugerah Yesus. Saudara-saudara, kita mau menjadi komunitas orang percaya yang bukan eksklusif, yang menghakimi, merendahkan orang lain, tetapi komunitas untuk orang-orang yang tidak sempurna, yang disempurnakan terus oleh anugerah Tuhan. Mari, saya mengajak kita bangkit berdiri untuk berdoa bersama. Kita mau mengundang Tuhan Yesus ke dalam hati kita. Kita mau mengundang Tuhan Yesus berkuasa dalam hidup kita. Mari kita berdoa dan mengucapkan doa singkat ini bersama-sama. Tuhan Yesus, masuklah ke dalam hatiku. Masuklah ke dalam hatiku. Berkuasalah dalam hidupku. Berkuasalah dalam hidupku. Terima kasih aku boleh menjadi anak-Mu. Terima kasih aku boleh menjadi anak. Dan Tuhan menjadi Bapa bagi aku. Dan Tuhan menjadi Bapa bagi aku. Terima kasih buat kekudusan yang diberikan. Terima kasih buat kekudusan yang diberikan. Dan terus berproses Dan terus berproses dalam hidupku. dalam hidupku. Kami bahagia bersama Tuhan Kami bahagia bersama Tuhan. untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Berkat bagi sesama kami. Haleluya. Haleluya. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, anugerahmu tak pernah habis dalam hidupku, dan tanganmu selalu terulur bagiku. Kau Tuhan keselamatanku. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, anugerahmu tak pernah habis dalam hidupku, dan tanganmu selalu terulur bagiku. Kau Tuhan keselamatanku. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, anugerahmu tak pernah habis dalam hidupku, dan tanganmu selalu terulur bagiku. Kau Tuhan keselamatanku. Dan tanganmu Tuhan, dan tanganmu selalu terulur bagiku. Kau Tuhan keselamatanku. Sebab tanganmu Yesus, dan tanganmu selalu terulur bagiku. Kau Tuhan keselamatanku. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Besar kasih setiamu ya Tuhan. Tanganmu terus terulur bagi kami umatmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih buat karya Tuhan yang besar. Terima kasih buat kasih sayang-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat penebusan-Mu. Terima kasih buat kekudusan yang Engkau karuniakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Buatlah kami lebih sadar, bangkitkan roh yang di dalam kami, membuat kami dapat punya pilihan yang terbaik dalam hidup ini untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Umat-Mu
akan melanjutkan hidup sepanjang minggu yang akan datang. Biarlah segala berkat, rahmat, anugerah dari Bapa Surgawi, di dalam cinta kasih sayang anak yang tunggal Tuhan Yesus, dan di dalam persekutuan Tuhan Roh Kudus, memberkati kita semua. Dan Tuhan melimpahkan berkat Tuhan berlimpah-limpah. Tuhan akan mengerjakan perkara besar dalam hidup kami, supaya itu jelas berasal daripadamu. Dan Tuhan akan memperluas daerah dan pengaruh kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dan Tuhan menjauhkan umat-Mu dari semua malapetaka dan penyakit, supaya kami dapat berkarya bagi Tuhan dan sesama. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu dengan berkat berkelimpahan, serta mewarisi hidup yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyambut berkat Tuhan, bersama kita mengatakan amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Kita jumpa di hari Kamis dan minggu yang akan datang.